Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari sebelum beraktivitas kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Jangan menyia-nyiakan anugerah. Mari kita baca kitab Galatia pasal 4 ayat 1-11. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Masih banyak orang Kristen di Indonesia yang mempercayai kekuatan lain di luar Allah, misalnya kekuatan roh-roh tertentu atau berupa benda yang sering disebut jimat. Kekuatan ini dipuja sedemikian rupa sehingga diadakan ritual-ritual khusus dengan sesajen yang dijadikan persembahan. Dan itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari keselamatan, terutama selama hidup. Dalam suratnya, Paulus menyebut jemaat Galatia telah berlaku bodoh, Galatia pasal 3 ayat 1. Mengapa demikian? Sebelum kedatangan Kristus, setiap orang berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi, meski mereka merupakan anak perjanjian, Galatia pasal 3 ayat 29, tetapi tampak tidak ada bedanya dengan hamba, karena mereka masih hidup dalam perwalian dan pengawasan hukum Taurat, ayat 1, ayat 2. Sedangkan orang Galatia sendiri hidup menghambakan diri pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mereka memelihara atau merayakan hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu lain supaya selamat di dalam hidupnya, ayat 9, ayat 10. Padahal Paulus pernah memberitakan kabar baik kepada mereka dengan gambaran yang sangat jelas, Galatia pasal 3 ayat 1. Berita itu adalah bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama itu membelenggu mereka, Galatia pasal 3 ayat 25-29. Dengan demikian mereka beroleh kasih karunia dari Allah, mereka diangkat menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris keselamatan kekal yang selama itu mereka cari, ayat 4 sampai ayat 7. Namun saat itu Paulus khawatir dengan kondisi orang-orang di Galatia, ayat 11, karena mereka telah menerima ajaran lain yang tampaknya seperti Injil, tetapi bukanlah Injil, Galatia pasal 1 ayat 6. Akibatnya mereka kembali menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita sebenarnya tidak hanya mencakup kehidupan kekal kelak, tetapi juga ketika kita hidup di dunia ini dan kini. Kita tidak lagi perlu mencari keselamatan hidup dengan jimat-jimat atau melakukan ritual pada waktu-waktu tertentu. Karena itu berarti kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.